واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Para santri yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan membaca dan membahas hadis nomor 12. Karena hadis ini sudah kita baca ya pada pertemuan yang lalu, tinggal kita artikan. Sudah ketemu ya? Hadis nomor 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuhur ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antaramu, idza walagha fihil kalbu, apabila di dalamnya dijilat oleh anjing, ayyaghsilahu sab'a marrat, hendaknya ia mencuci 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan debu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdin lahu, dan pada lafaz baginya, fal yuridhu, hendaklah digosok. Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, ukhrahunna, atau yang lain, bukan yang pertama tapi yang lainnya, au ulahunna, atau yang pertama. Hadis ini sahih, maksudnya bahwa apabila bejana itu alat-alat masak seperti wajan, panci, ya, kemudian piring, mangkok, apalagi ya, yang pokoknya yang cekung, mangkok, ya, cobek, tahu cobek? Nah, itu namanya bejana, alat-alat untuk masak. Kalau dikembangkan lagi, ember yang untuk tempat makanan, ya. Nah, apabila bejana ini dijilat oleh anjing, ya, di sini menggunakan lafaz walagha. Walagha itu artinya menjilat, ya. Biasanya walagha itu menjilat tempat yang basah. Jadi anjing itu akan menjilat tempat yang basah. Kalau yang kering, anjing itu tidak mau menjilat, menggigit. Beda, ya. Jadi kalau bejana biasanya ada bekas-bekas makanan, itu dijilat, itu namanya walagha. Gitu. Kalau menjilat biasa namanya laghisa. Dan di sini hadis ini menggunakan lafaz walagha. Artinya apa? Apabila anjing itu menjilat bejana yang basah. Kalau bejana kering nggak dijilat.
Jadi paham? Nah, maka hendaknya dicuci 7 kali. 7 kali. Yang pertama atau salah satunya dengan debu. Nah ini, ya, dengan debu. Nah, jadi mengapa perintah di sini kok 7 kali? Nah, berarti ada sesuatu yang ta'abudi. Ta'abudi itu memang ibadah 7 kali. Jadi nanti di kalangan para ulama kan berbeda pendapat, ya. Tapi intinya begini, kenapa 7 kali? Pertanyaannya, apakah boleh kalau mencucinya 5 kali saja? Tidak boleh, harus 7 kali. Sama dengan tawaf harus 7 kali. Boleh kali 5 atau 6? Tidak boleh. Ini namanya ta'abudi, sesuatu yang sudah paten perintah. Yang kedua, dengan debu. Pertanyaannya, bolehkah dengan sunlight? Tidak boleh. Jadi harus dilakukan ta'abudi itu harus dengan debu dan 7 kali. Selebihnya terserah mau pakai sunlight. Yang penting perintah agama harus dilaksanakan. Harus dengan debu dan 7 kali. Ini namanya ta'abudi, yaitu merupakan ibadah. Jadi tidak boleh kita punya logika begini, sudah pakai sunlight aja cukup 3 kali. Tidak bisa. Karena perintahnya 7 kali. Dan harus dengan debu. Nah, ini namanya ta'abudi. Nah, setiap perintah pasti ada hikmahnya. Perintah dari Allah dan Rasulnya pasti ada hikmah. Nah, di antara hikmah perintah mencuci dengan debu itu karena air liur anjing, ya, jilatan anjing itu mengandung toksin, racun toksin yang tidak bisa hilang kecuali dengan debu. Gitu ya. Jadi tidak bisa hilang kecuali dengan debu. Dalam penelitian di beberapa tempat, ya, di Amerika, di Eropa, itu memang anjing punya racun toksin tadi yang bisa hilang kalau dengan debu. Nah, makanya kan muncul pertanyaan, bagaimana kalau anjing itu menjilat sarung kita? Ya, nah. Makanya begini. Makanya ada yang berpendapat, jadi ya, kalau menjilat sarung kita atau kaki kita lah, kaki kita bukan sarung, kaki kita dijilat oleh anjing misalnya, pendapat pertama harus dicuci juga dengan debu. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena di hadis itu apabila anjing menjilat bejana, jadi bejana saja. Selain bejana, cukup dicuci seperti biasa. Ya, jadi paham? Duh. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang perintah untuk mencuci, ya, 7 kali dan salah satunya dengan debu itu adalah merupakan ta'abudi. Ta'abudi itu merupakan ibadah yang tidak boleh dirubah-rubah. Tidak dirubah-rubah maksudnya 5 kali saja atau dengan sunlight saja lebih bersih. Tidak bisa.
ya harus dengan debu dan 7 kali. Itu kesimpulannya. Hukumnya apa? Perintah mencucinya wajib 7 kalinya dan dengan debunya sebagai satu ketentuan. Ya, sebagai satu ketentuan. Tidak boleh dirubah-rubah. Hadis nomor 13. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrati, tentang kucing. Kalau tadi kan tentang anjing, ini tentang kucing. Innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu hewan yang selalu mengelilingi kamu. Tawaf kan keliling gitu ya. Nah, jadi at-tawafina alaikum, bahwa kucing itu adalah hewan yang suka mengelilingi kamu. Kan benar ya, kalau kita duduk kucing datang gitu. Nah, hadis ini sahih menegaskan bahwa kucing itu suci, badannya suci, termasuk air liurnya juga suci. Jadi kalau kita terkena air liur kucing, ya hanya kotor, ya. Terutama yang suka tidur sama kucing. Ada siapa? Nah, tidur kan ada, suka tidur. Nah itu hanya kotor. Atau mungkin akan muncul pertanyaan kedua, yaitu apa? Kalau kucing itu menjilat bijana, kan sama kan? Misalnya piring kita habis makan gulai atau makan ikan, ada bekas makanan di piring, terus kucingnya menjilat, ya, maka dalam hal ini dicuci, tetapi tidak seperti jilatan anjing, ya, cukup dicuci saja. Itu maksud. Jadi kotor. Hadis 14. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, jaa a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid, datanglah orang Arab kampung, lalu kencing di pojok Masjid Nabawi ini. Fazajarahun nas, lalu orang-orang Zajaro yasjur, Zajaro itu maknanya itu menghardik, ya, menghardik. Fanaha humun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melarang mereka. Bukan yang kencing yang dimarahi oleh Nabi, tapi apa? Para sahabat yang menghardik. Hardik itu maksudnya memarahi lah, ya. Jadi ceritanya begini.
ada orang dari desa, dari kampung, ini di Madinah, datang ke Masjid Nabawi. Ya, ceritanya orang kampung ini kayaknya sih mungkin belum Islam ini ya, datang tiba-tiba di pojok masjid kencing di pojok masjid. Kan pantas para sahabat tuh marah ya, ini orang kok kencing di pojok masjid. Nah, orang tuh, para sahabat semuanya pada marah kepada orang kampung tadi. Tapi justru Nabi melarang sahabat. Maksudnya biarkan aja kan. Ini aneh kan? Baik. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in. Tatkala sudah selesai kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengambil setimba atau seember air. Fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan, disiramkan atasnya. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih. Jadi kisah ini benar adanya bahwa dulu di Madinah ya, masjidnya kan belum berkeramik, belum bermarmer. Masjidnya masih pakai apa? Tanah biasa, tanah ya. Terus tiang-tiangnya pakai pohon kurma. Ada bebatuan gitu. Masih sangat sederhana masjid pada zaman Nabi. Kalau sekarang kan sudah mewah. Nah, ini ceritanya dulu. Orang kampung tadi datang, tahu-tahu di pojok masjid kencing. Kira-kira ini pojok depan apa pojok depan di sini apa di sana? Ya, ini pojok belakang. Tapi saya nggak ada keterangan. Cuma kemungkinan besar pojok belakang. Ya, kencing dia, mungkin ingin kencing. Tadi kencing di situ. Jadi para sahabat tuh marah, semuanya marah kepada orang Badui ini. Tapi justru Nabi melarang para sahabat. Jangan dimarahi, biarkan saja. Setelah selesai kencingnya, baru orang tersebut disuruh mengambil air, kemudian disiram di atas airnya itu. Apa kesimpulannya? Satu, jangan ya melarang atau mengusir. Fazajaru bisa makna mengusir juga ya. Jangan mengusir orang yang sedang kencing atau sedang buang air. Termasuk hewan yang sedang kencing jangan diusir. Karena itu menjadikan penyakit. Coba orang sedang kencing langsung diusir, kan langsung berhenti. Itu bisa menjadi penyakit kencing batu. Jadi suruh biarkan sampai selesai baru. Nah, pertama hukumnya. Jadi tidak boleh mengusir orang yang sedang kencing. Makanya misalnya ada temannya sedang kencing langsung digedor-gedor, itu nggak boleh. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, menunjukkan bahwa ya tidak boleh memarahi orang bodoh. Dia kan nggak bodoh, dia belum tahu tentang hukum bahwa kencing itu najis, gitu ya. Bahwa tidak boleh kencing di masjid, kan nggak tahu, namanya orang bodoh dari desa belum tahu hukum. Ini yang kedua. Yang ketiga, diperintahkan untuk mengajari orang itu langsung praktek. Jadi cara membersihkan kencing itu jangan
pakai teori. Kamu kalau kencing nanti disiram, nggak jelas. Ambil air, nah, jelas. Namanya langsung praktek. Ya, ini hikmahnya. Kemudian yang kelima, di antara hikmah hadis ini menunjukkan bahwa kencing itu akan menjadi suci ketika disiram air. Sama dengan kencing terkena hujan jadi suci. Contoh begini, ini tanah ya, ini tanah. Kencing di sini, disiram air kan meresap ke bawah, maka tanah ini menjadi suci. Itulah, meresap ke bawah jadi suci. Bisa dipaham? Itulah hadis ini. Jadi ini sangat dalam sekali. Makanya Rasulullah melarang sahabat yang memarahi, yang mengusir tadi orang Gesar. Kemudian yang keenam, menunjukkan bahwa alat untuk mensucikan najis itu adalah dengan air. Dengan air. Jadi ada dua, bisa dengan batu, bisa dengan air. Jadi membersihkan najis itu bisa dengan batu, bisa dengan air. Nah, kemarin yang dibaca itu mana ya? Sampai 15 ya. Baik, terakhir berarti. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatan, adapun dua bangkai itu ialah faljaradu walhut, yaitu bangkainya belalang dan hut, ikan besar. Ikan, bangkainya ikan besar, ya, ikan paus, terus ikan apa lagi? Hiu, yang besar-besar mati halal. Seperti yang dulu di mana ya? Di sini nih. Di sini ada, di timur ada ikan sebesar sebesar bis. Kalau ini mobil ini kecil, sebesar bis. Ikan paus mati di pinggir pantai. Nah itu kalau baru ya, halal, ambil, bisa dimasak. Faljarot ada apa? Belalang, tahu belalang ya? Ya. Kalau di Jogja belalang itu menjadi kuliner, jadi masakan. Di Jogja, Aceh juga ya, jadi dimasak. Wa ammad daman, adapun dua darah yang halal, fattohalu wal kabid, jantung dan hati. Pernah makan hati? Hati loh. Untuk sate kan, di sate itu hati. Kalau jantung, jantung. Nah, jadi sebenarnya itu ungkapan saja bahwa jantung dan hati itu darah. Sebenarnya ya bukan darah ya. Jadi hati itu tempat memproses darah, begitu pula dengan jantung untuk memompa darah, disebut ad-daman. Jadi tapi hadis ini sebenarnya lemah, namun secara makna boleh dipakai ya, karena memang tidak bertentangan. Belalang ya memang mubah, ikan besar juga halal ya. Terus apa?
jantung ya halal, hati juga halal. Saya kira itu ya, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa memahaminya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.